warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para masyayikh Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Al-Mukarram Kiai Haji Muzakir Ridwan, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hariri Abdul Azim, dan penceramah pada malam hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hadi Fazil, hafizahumullah jami'an. Seluruh umanah, seluruh wali santri, para santri, hadirin, hafizahumullah jami'an. Setiap tahun, setiap menjelang libur bulan Ramadan, kita selalu mengadakan kegiatan haflatul imtihan dan tasyakuran hari ulang tahun pondok pesantren yang kita cintai. Ini berarti tidak henti-hentinya kita berkewajiban menjaga karunia nikmat berupa keberlangsungan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah hingga hari ini. Sejak Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan adanya pesantren di bumi Sukoharjo ini dirintis oleh Al-Mafullah Kiai Samsul Arifin, dilanjutkan, diperjuangkan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin, dijaga dan dikembangkan oleh Kiai Ahmad Fawaid. Maka kita sebagai pemegang amanah bersama-sama untuk terus menjaga dan menjaga, berikhtiar secara istiqomah agar nilai-nilai dari apa yang telah ditanamkan ajaran para masyayikh tumbuh berkembang dan pada saatnya kita menikmati buahnya. Oleh karena itu, momentum haflatul imtihan dan hari ulang tahun ini jadikanlah sebagai
momentum yang benar-benar menunjukkan ungkapan rasa syukur. Kalau tadi ada juara 3, 2, dan 1 dalam segala bidang perlombaan, bahkan kalau perlu para umana tidak melihat senioritas atau junior, ya, Ustadz Mansur harus juga menerima hadiah. Ini bukan apa, ya, bukan kemudian mengenang zaman-zaman dahulu, ya, ketika masih di madrasah menerima hadiah dari GSA, tidak. Tapi lebih dari itu, bahwa ada satu kegiatan besar yang menyeluruh di seluruh bidang, di seluruh segmen kehidupan pesantren Salafiyah Syafi'iyah, dimulai dari hal yang mungkin dianggap sederhana, tetapi sebenarnya prinsip sejak zaman dahulu, kebersihan. Jadi kebersihan itu bentuk dari rasa syukur kita menjaga karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya dengan bersih kita berharap malaikat rahmat senantiasa hadir di antara kita. Dengan bersih atau kebersihan kita berharap zahir batin kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan terbesar pengabdian selanjutnya adalah berangkat dari kebersihan niat, kebersihan hati, yang tentunya hasilnya pasti adalah keberkahan. Kalau sudah niatnya kotor, semua usaha kita akan menjadi tidak barokah. Padahal sejak dahulu pesantren ini terkenal dengan pesantren barokah. Sangat miris sekali kalau kemudian pesantren yang seringkali diceritakan oleh para santri alumninya sebagai pesantren barokah, saya merasakan keberkahan pesantren ketika di masyarakat, saya diberi amanat sebagai pejabat ini, pejabat itu sebagai keberkahan, saya menjadi orang yang dipercaya masyarakat untuk hal keagamaan, ketokohan, kemasyarakatan karena berkah pesantren. Tapi kenyataannya kita tidak menjaga keberkahan itu. Ini miris sekali. Jangan sampai terjadi. Maka dari hal yang paling sederhana inilah kita bertahan dan terus memperbaiki keistiqomahan kita. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa makna imtihan itu ujian. Kalian para santri berprestasi, lulus, ranking, itu bagian dari pembelajaran bahwa dalam hidup ini kita harus belajar berprestasi. Kita harus belajar ranking dalam kehidupan ini. Kalau Allah memberikan materi, dua materi utama, ujian kenikmatan dan ujian musibah, jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah. Tidak perlu mutalaah, tidak perlu membawa kertas terpean, ya. Karena sudah dibocorkan rahasianya oleh Allah. Kalau mendapatkan ujian nikmat, jawabannya adalah bersyukur. Dan kalau mendapatkan ujian musibah, jawabannya adalah bersabar. Yang akhir sudah dibocorkan jawabannya, tapi masih di antara kita gagal menjawabnya. Begitu diberi nikmat, kita gagal mensyukurinya. Begitu diberi musibah, kita gagal bersikap sabar terhadapnya. Nah, ini berarti haflatul imtihan yang kita jalani di pesantren belum mendidik kita benar-benar harus ranking dalam kehidupan. Karena itu semoga para santri yang telah berprestasi ini dan yang belum beruntung, insya Allah
akan berprestasi lebih baik lagi di dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-harinya, sehingga siang dan malam ketika para malaikat bergantian melaporkan amal catatan amal kita, ada prestasi-prestasi akademik samawi yang bersifat langit. Tidak hanya prestasi akademik yang bersifat duniawi. Malaikat siang melaporkan prestasi kita di siang hari, malaikat malam melaporkan prestasi kita di malam hari dengan segala amal saleh yang kita ikhtiarkan. Begitu juga dalam satu pekan. Di hari Kamis ada pergantian. Kenapa Nabi berpuasa di hari Kamis? Karena Nabi sangat senang jika dilaporkan amalnya beliau sedang berpuasa. Maka prestasi setiap pekan ini perlu ditingkatkan. Dan beberapa waktu lalu nisfu Sya'ban kita sudah pergantian buku catatan amal dalam setahun. Jadi sangat tepat sekali kalau haflatul imtihan dilaksanakan di bulan Sya'ban, di bulan terjadinya nisfu Sya'ban, pergantian buku catatan amal. Ini semua adalah gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini dengan nilai-nilai, dengan angka-angka, dengan prestasi-prestasi. Terbukti lagi bahwa nanti di akhirat akan ada pembagian ashabul yamin dan ashabul shimal. Maka kita berharap semoga seluruhnya menjadi ashabul yamin, dipermudah menuju siratal mustaqim dan selamat memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bekal selama liburan, jadikanlah liburan ini hanya sebagai perpindahan dari satu aktivitas amal soleh berpindah kepada aktivitas amal soleh yang lainnya. Pernah saya sampaikan kalau ulama di Mekah itu seperti ayahanda dari Abu ya, beliau Sayyid Alawi, kalau rekreasi ke Taif, rekreasi ke Madinah, di dalam syantah beliau, di dalam tas beliau terdapat buku atau kitab yang beliau pelajari semasa di ibtidaiyah dulu, semisal Al-Izzi, Tasrifan dan semacamnya, dibaca secara bil barokah sekedarnya selama perjalanan atau selama liburan. Mengapa? Karena menurut beliau liburan itu hanya pindah dari satu kitab ke kitab yang lain, tetap ngaji, tetap majelis ilmu, tetap keberkahan yang dicari, bukan kemudian dari beramal soleh menjadi masa-masa kosong, fatrah, yang semula sholat berjamaahnya 5 waktu luar biasa karena di pesantren, begitu liburan, naudzubillah min dzalik, sama sekali tidak sholat berjamaah. Nah ini bukan liburan ini bisa identik dengan kata pot ya. Kalau sudah madrasah tidak ada kegiatan dibilang pot. Ini ada makna yang negatif pot ini. Fata yafutu, kosong dari kebaikan, kehilangan kesempatan. Bukan itu liburan, tapi liburan itu perpindahan, pergantian dari satu aktivitas ke aktivitas amal saleh lainnya agar tidak jenuh, agar tidak bosan. Karena sifat manusiawi jika terlalu
berbuat suatu kegiatan aktivitas secara kontinu ada timbul rasa jenuh dan bosan. Jadi liburan Ramadan beralihlah ke amal saleh yang lain. Kalau santri selama di pondok berkhidmat kepada ilmu, berkhidmat kepada para guru, para masyayikh, di rumah kesempatan kalian berkhidmat kepada kedua orang tua, berkhidmat kepada keluarga, dan berkhidmat kepada para guru-guru yang dahulu kalian telah mendapatkan ilmu dasar, guru tonak, guru alim, guru langker. Itu kesempatan kalian nanti selama libur di bulan Ramadan. Kalau hari ini kalian membawa cahaya amal kebaikan yang terlihat dari wajah, dari aura wajah kalian, maka jangan sampai kembali setelah liburan nanti, jangan sampai kembali dengan pudarnya aura cahaya keilmuan itu, cahaya amal soleh itu. Pertahankan, kalau perlu tingkatkan dengan baik. Ada sebagian ahlul bait yang usul, bagaimana kalau santri Sukorejo liburnya tanggal 15 Ramadan. Kenapa? Karena ada evaluasi di beberapa pesantren lain, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi pada santri Sukorejo. Di pesantren lain kalau sudah libur semuanya, libur amal solehnya, libur berjamaahnya. Na'udzubillah kalau kemudian libur yang wajib-wajib, libur sholatnya, na'udzubillah minzalik. Nah ini daripada di rumah tidak terkontrol, sebagai pesantren atas usulan para wali santri mengusulkan liburnya setelah 15 Ramadan. Saya belum berpikir untuk menetapkan aturan itu karena saya masih husnudzon. Santri Sukorejo bisa istiqomah pulang ke rumah. Tapi suatu saat ketika para wali santri sudah laporan kepada saya, tak kuat kiai, anu ancek bapak leman gue kiai. Bisa jadi karena banyaknya keluhan, banyaknya laporan dari wali santri, suatu saat bisa terjadi santri Sukorejo liburnya tanggal 15 Ramadan. Karena itu pertahankan kebaikan, jaga kesempatan baik di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan serta bulan Syawal sebagai momentum kebaikan, bukan kekosongan. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Marilah kita simak dengan khidmat mau'izah hasanah dari penceramah kita Al-Mukarram Haji Abdul Hadi. Falyatafaddal mashkuran. Al-afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.